Hi everybody, welcome back to Mrs. Curious Channel. And today we are going to talking about cara menggunakan at, in, dan on atau preposisi. Berikut pengertiannya. Preposition atau preposisi adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, dan posisi. Lalu bagaimana penggunaan at, on, dan in yang benar? Baik, untuk penggunaan at, di sini at location. Jadi at digunakan untuk menerangkan suatu tempat atau lokasi. At akan menjelaskan tempat yang sudah spesifik, bukan hanya sekadar negara atau kota. For example, I'm at school. He's at the supermarket. We are at the movie theater. My boss is sitting at her desk. Oke, di sini kata school, supermarket, movie theater atau her desk merupakan kata tempat. Jadi at di sini menjelaskan suatu tempat atau location. Oke, next, at untuk keterangan waktu atau at for time. Nah, di sini digunakan untuk menjelaskan suatu hari dengan jam yang sudah pasti. For example, I start work at 7 every day. The bus leaves at 2 p.m. Oke, next, at juga bisa berarti yang lain ya. Misalnya at home atau at the moment. Nah, untuk at home ini di sini dijelaskan something or someone is already home. Jadi seseorang itu benar-benar berada di dalam ruangan atau rumah. Contohnya, my mother is at home right now. Oke, untuk at the moment di sini ada kata right now atau currently. Jadi sesuatu yang benar-benar sedang saat ini, berarti sekarang ya atau saat ini. Okay, have you understand? Next, sekarang penggunaan in. Nah, in di sini bisa digunakan untuk menjelaskan location. Nah, digunakan juga untuk menjelaskan sesuatu lokasi yang berarti di dalam. Preposisi yang satu ini biasanya digunakan menjelaskan keberadaan seseorang atau suatu lokasi tempat dalam konteks geografis. Misalnya, my keys are in my bag. He's in the bathroom. I am in your classroom. Benar-benar sudah jelas ya di sini. In my bag. Jadi di sini in itu menjelaskan sesuatu yang berarti di dalam. Next, in juga bisa menjelaskan time atau keterangan waktu untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, she finished her homework in 10 minutes. We ate all the snacks in an hour. Oke. Berikutnya juga in untuk menjelaskan keterangan waktu juga digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu yang setiap hari terjadi. Misal, let's start the meeting in 5 minutes. She wants to leave in an hour. We are going to movie in 3 months. Oke, next. In juga di sini bisa menjelaskan untuk keterangan tahun, terus musim, abad, dan bulan. She was born in 1987. In winter we go skiing. Okay. Next, sekarang penggunaan on. On di sini bisa menjelaskan location atau di sini untuk menunjukkan lokasi suatu benda yang berada di atas permukaan. Misalnya, my bag is on the table. Your coffee is on the desk. His laptop is on the chair. Oke. Bisa juga di sini digunakan untuk menjelaskan subjek yang berada di atas suatu tempat, baik tempat yang besar ataupun kecil. Contohnya, the store is on 4th Street. Her house is on Maple Road. That restaurant is on the highway. Kemudian on untuk waktu, di sini menjelaskan waktu. Preposisi ini juga digunakan saat kamu ingin memberi keterangan hari yang spesifik. Let's meet on Sunday. She start a new job on Monday. We are going to the mountains on Sunday.
Oke, sudah jelas. Terakhir, on di sini bisa juga untuk on time. Nah, tapi ada perbedaan nih on time dengan in time. Kalau on time itu bisa untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada waktu yang dijadwalkan. Misalnya saat ini kita ada kelas bahasa Inggris. Nah, sedangkan kelas ini dimulai pada jam 2. Jadi sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Kalau untuk in time di sini memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Jadi in time di sini misalnya contohnya kita mau melakukan suatu penerbangan, jadwalnya misalnya jam 2. Nah, kita di situ harus tiba in time, yaitu sebelum jam 2. Karena kalau kita tiba pada saat tepat jam 2, kita tidak bisa melakukan penerbangan itu. Oke, sudah jelas? Have you understand? All of you? Okay? That's enough for today. And don't forget to like, and subscribe and share to your friend. Okay, see you.